Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamidar Dianto dengan NIM B100-200-168 kelas Manajemen D akan menayangkan hasil produk akhir proyek warga negara yang berupa poster dengan topik pengelolaan jaminan sosial pada masa pandemi sesuai nilai-nilai keadilan sosial. Relevansi topik dengan bidang studi manajemen. Topik ini mendiskusikan tentang cara mengatur dan mengelola jaminan sosial masyarakat, di mana itu berkaitan dengan manajemen. Relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila. Topik ini mendiskusikan tentang nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai keadilan sosial berkenaan dengan pengelolaan jaminan sosial pada masa pandemi. Arti penting perwujudan nilai sila kelima. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Berikut hak kesejahteraan sosial yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 ayat 2 berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 34 ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pasal 34 ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Adapun tantangan perlindungan sosial di masa pandemi. Tantangan dari aksi sosial ekonomi di Indonesia dalam pandemi COVID-19 adalah penerima bantuan belum memiliki sistem identifikasi. Merancang bansos bukan hanya di tingkat nasional, tetapi sampai ke tingkat daerah, dan upaya prioritas di dalam kebijakan ekonomi bagi anak dalam layanan pendidikan dan sosial. Berikut beberapa usaha penyaluran bantuan sosial di masa pandemi. Yang pertama, ada bantuan sembako. Kedua, bantuan sosial tunai. Ketiga, bantuan langsung tunai dana desa dan bantuan langsung tunai usaha mikro kecil. Keempat, listrik gratis dan subsidi listrik. Kelima, kartu prakerja. Keenam, subsidi gaji karyawan. Lembaga Jaminan Sosial BPJS Kesehatan menurunkan denda keterlambatan pembayaran iuran dari 2% menjadi 0,5%. Dengan adanya keringanan iuran tersebut, maka pemberi kerja dapat mengatur cash flow-nya dan para pekerjanya tetap mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenaga Kerjaan. Ada pula masalah dalam penyaluran bantuan sosial di masa pandemi.
Titik rawan penyaluran bantuan sosial ada di bagian pendataan, karena di sanalah para oknum bermain dalam praktik kecurangan tersebut, sehingga menimbulkan tumpang tindih dan kecemburuan sosial. Contohnya, masih banyak warga miskin yang tidak terdaftar, distribusi kartu BLT yang tidak merata, kurangnya koordinasi pemerintah pusat dengan cabang PT Pos Indonesia dalam pendistribusian dana ini, dan orang-orang yang mendapat bantuan di beberapa daerah justru mempunyai kedekatan dengan pengurus desa setempat. Di samping itu, ada cara mengatasi masalah penyaluran bantuan sosial. Menyikapi segala kendala dan permasalahan yang terjadi dibutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta stakeholder yang berperan penting dalam melancarkan penyaluran bantuan sosial ini agar tepat sasaran dan efisien. Pengubahan pola pikir masyarakat terhadap bantuan sosial perlu dilakukan. Masyarakat sudah saatnya berpikir bahwa bantuan sosial diberikan untuk ditujukan hanya kepada masyarakat miskin, sehingga mereka yang dianggap mampu sudah sepatutnya tidak mengharapkan bantuan lagi. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.